Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktab abdal abidin wa dahrat dahirin. Qala al muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumih bidarin amin. Babul amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha ila qawlihi wa an Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idatu muwaddi' fa'ausina ila akhirih. Diriwayatkan dari sahabat Abi Najih Al-Irbad, namanya adalah Al-Irbad bin Sariyah, tergolong sahabat yang pertama kali masuk Islam, dikatakan orang keempat ya yang masuk Islam, dan beliau termasuk Ahlus Suffah. Ini orang yang menetap di sekitar Masjid Nabawi dan suka membantu Nabi juga, dan diriwayatkan setiap harinya itu dia sering berada di depan pintunya Rasul, baik dalam keadaan beliau bepergian atau tidak sedang bepergian. Itu diantara manakibnya sedikit, bahwasanya beliau suatu saat berada di Tabuk, di daerah Tabuk, karena ada suatu hajat. Kemudian beliau pulang ke Madinah dan menuju rumahnya Rasulullah dan melihat beberapa tamunya Rasulullah itu sedang makan malam, kemudian bubar. Nah, ketika itu si sahabat ini Al-Irbad bin Sariyah menunggu di depan pintu. Akhirnya ada dua temannya lagi datang, dua temannya Irbad, nunggu juga di depan rumahnya Nabi itu. Nah, dan ketiga-tiganya lapar. Ya, kita tahu Ahlus Suffah itu ya kebanyakan mereka tidak bekerja dan mereka mengandalkan ya makanan atau harta yang diberikan oleh Nabi. Maka ketika dia lapar, dia ada di pintunya Rasul, dan Nabi mengetahui dan sempat negor si Irbad ini, dari mana kamu? Kok nggak kelihatan? Hanya saya dari Tabuk ya, nyebutin ada urusan. Akhirnya Nabi masuk nyari makanan, nggak ada ya. Terus kemudian keluar nyari Bilal, coba cari makanan, coba di kantong-kantong itu masih ada nggak kurma. Ini dicari nggak ada, coba dicari lagi. Ini dicari, dituang gitu, keluar 1-2 kurma, akhirnya sampai 7 kurma keluar. Ini diambil sama Nabi, ditaruh di wadah, didoain sama Nabi ya, kulu bismillah, nanti waktu makan baca bismillah ya. Hanya didoain Nabi. Orang tiga itu makan semua, nggak sadar tiap orang itu masing-masing makan 50 kurma ya. Jadi tangan kanannya ngambil kurma kemudian makan, bijinya ditaruh di sebelah kiri. Dan si Irbad ini juga ngelihat temennya yang lain sama kayak gitu. Jadi masing-masing itu 50 kurma. Jadi yang awalnya 7 sampai menjadi 150, dan ini termasuk mukjizat dari Nabi Muhammad, yaitu memperbanyak sesuatu yang sedikit. Diriwayatkan Irbad ini juga sahabat yang suka nangis ya. Ada yang suka nangis, hatinya lembut ketika mendengar suatu nasihat ya, atau mengalami sesuatu yang mengharukan. Nah, dia suka menangis. Nah, di sini beliau meriwayatkan suatu hadis ya, bahwasanya Rasulullah menasihati kami dengan nasihat yang sangat agung ya. Wajilat minhal qulub, sehingga hati kami itu takut, gemetar. Wadharafat minhal uyun, dan mata-mata kami itu mengalirkan air mata. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi. Kami katakan, wahai Rasulullah,
kayaknya ini nasihat terakhir dari kamu, nasihat perpisahan, ya. Dan memang benar ini adalah hadis yang disampaikan di penghujung umurnya Nabi. Dan itu bisa diketahui dengan bagaimana Nabi menyampaikan. Ya, contoh misalkan ada sebuah hadis, ya, menceritakan bahwa Nabi sedang berkhutbah, kemudian Nabi mengatakan inna abdan khayyarahullahu baina ayyakhtara min zahratid dunya masya wa baina ma indahu fakhtara ma indahu. Pernah Nabi mengatakan dalam khutbahnya, seseorang itu diberi pilihan antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah, maka hamba itu memilih apa yang di sisi Allah. Ini para sahabat juga menemukan isyarat bahwa Nabi itu sebentar lagi akan wafat. Kemudian juga ada seorang perempuan yang datang ke Nabi meminta sesuatu, dan Nabi itu ketika diminta nggak pernah menolak, ya, nggak pernah menolak. Seumur hidupnya itu pasti orang itu dikasih. Nah, ini perempuan ini, ya, ketika minta Nabi nggak ngasih. Kenapa? Karena Nabi memang nggak ada harta, nggak punya apa-apa pada saat itu, nggak punya apa-apa. Ya kan riwayatnya 2 bulan pernah dapurnya itu tidak menghidupkan api sama sekali, nggak pernah masak. Hanya makannya itu air dan kurma saja kan gitu. Nah, ini perempuan datang ke Nabi minta hajat. Nabi mengatakan, nah, kamu pulang, nah, nanti kapan-kapan datang lagi ke sini. Insya Allah nanti bakal saya kasih. Terus si perempuan itu bilang, kalau saya nggak dapetin kamu gimana Nabi? Nah, kalau nggak dapetin, ente datang ke Abu Bakar. Ya. Nah, ini juga isyarah bahwa Nabi itu sebentar lagi akan wafat. Dan ini juga menunjukkan fadilah, ya, keutamaan dari sahabat Abu Bakar. Dan itu terbukti bahwa setelah Nabi wafat, yang akan menjadi khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatum muaddi. Kayaknya ini nasihat terakhir, ya. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Qala usikum bittaqwallah. Ya, aku wasiatkan kepada kamu dengan takwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Wasam'i wat ta'ah. Ya, kalau ada perintah, ya, dan larangan itu dengerin dan taati, ya. Kalau perintah lakukan, kalau larangan ya hindari. Wasam'i wat ta'ah, jangan seperti orang Yahudi ketika diperintah oleh Allah untuk mentaati Taurat, dia mengatakan sami'na wa asoina. Ya, kami dengar apa yang kamu sampaikan wahai Nabi Musa, tapi saya nggak mau mengamalkan apa yang ada di Taurat. Jangan seperti orang Yahudi ketika diperintah dia mengatakan sami'na wa asoina, tapi katakanlah sami'na wa ata'na, ya, wasam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun, ya, meskipun yang merintah kalian itu seorang budak, ya, yang menguasai kalian, yang menjadi pemimpin itu adalah seorang budak. Dan ini termasuk mukjizat Nabi, ya, mengetahui kabar yang gaib, ya, bahwa setelah Nabi itu memang benar ada suatu masa sebagian daerah itu dipimpin oleh seorang budak, ya, di daerah Mesir, dikenal dengan khilafah Mamalik. Ya, itu awalnya budak yang direkrut oleh kerajaan atau khilafah Ayubiyah, ya, sebelumnya itu, kemudian di training untuk menjadi pasukan militer, ya, kemudian nanti suatu saat dia akan menjadi pemimpin di suatu khilafah Islamiyah di daerah Mesir. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun. Jadi jangan sombong, jangan angkuh ketika meskipun budak dia memberi nasihat, ya, memberi perintah, ya, perintahnya itu bermula dari agama, ya lakukan. Jadi jangan pandang bulu, selama itu kebaikan, itu lakukan meskipun dari orang yang rendah derajatnya. Kita sering dengar itu kata-kata hikmah, ambillah hudil hikmah walau min famil kalab, ya. Ambillah hikmah walaupun dari mulutnya anjing. Kemudian al hikmatu dhalatul mu'min, hikmah itu
barang mukmin yang hilang. Di mana kalian temukan, maka ambillah. Nah, jadi selama itu baik, meskipun dari non muslim misalkan, ambil selama itu ada manfaatnya. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya, sesungguhnya orang yang akan hidup ya di antara kalian ya setelah ini, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Sampai sekarang ya, dan ini terbukti. Dimulai fitnah itu dibuka ketika Sayyidina Utsman wafat. Nah, pada saat itu fitnah-fitnah sudah mulai datang. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku. Nah, sunnah ini kalau kita artikan secara umum itu bukan hadis, enggak, tapi sikap. Sunnahnya Nabi, sikapnya Nabi, bagaimana Nabi itu bersikap. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sikapnya khulafa'ur rasyidin. Kayak contohnya dulu ya pernah lewat itu ketika Nabi membagi harta perang, harta rampasan perang ghanimah, kan ada salah satu orang yang nyeletuk itu, ini Rasulullah nggak adil, ya kan? Sayyidina Umar sudah mau bunuh, cuman Nabi menahan, ya. Dan Nabi mengatakan, saya nggak mau setelah aku wafat ada orang bilang Nabi itu membunuh temannya. Nah, ini termasuk sikap, mauqifnya Nabi menghadapi situasi seperti ini. Jadi kita artikan sunnah di sini adalah mauqif atau jalurnya Nabi bagaimana dalam menghadapi situasi tertentu. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, kemudian sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Ya, bagaimana Sayyidina Ali meredupkan fitnah pada saat itu ya, yang rame ya, sehingga muncul Khawarij ya, kemudian yang dari suku Umayyah juga menuntut Sayyidina Ali untuk menuntaskan masalah Utsman kenapa dibunuh ya, dan pembunuhnya itu belum ketahuan. Nah, itu sikapnya Sayyidina Ali. Nah, kita lihat seperti itu. Bahkan Sayyidina madhab siapa itu Abu Hanifah mengatakan kita mengetahui hukum pemberontak itu dari Sayyidina Ali. Ya, makanya dalam fikih ada kitab dalam babnya itu Ahkamul Bughoh. Jadi hukum permasalahan bughoh, ini pemberontak kepada pemerintahan yang sah. Itu mereka tahunya dari Sayyidina Ali karena pada saat itu ada suatu kelompok yang memberontak kepada Sayyidina Ali. Addu 'alaiha binawajid, ya. Wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang diberikan hidayah, ya. Kemudian yang bisa mengantarkan ke jalan yang benar, gigitlah dengan gigi geraham. Ya, addu 'alaiha bin nawajid. Jadi ini sebuah ungkapan agar untuk berpegang dengan sekuat tenaga gitu. Jadi jangan sampai lepas. Ya, hidup kita adalah berpedoman dengan sunnahnya Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin yang diibaratkan seperti orang menggigit sesuatu. Jangan sampai lepas. Meskipun fitnah itu bagaimanapun datangnya kepada kita, ya, kita harus kembali kepada sunnah Nabi dan khulafaur rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu tersesat. Setiap bid'ah itu sesat. Ya. Nah, tapi bid'ah ini bukan sebuah hukum. Ya. Bid'ah itu adalah segala sesuatu baru, ya, yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, hukumnya apa? Nah, itu nanti ada 5. Jadi, misal bid'ah itu hukumnya apa? Haram. Enggak. Bid'ah itu bukan sebuah hukum gitu. Misal ada orang talqin mayit. Hukumnya apa? Bid'ah. Enggak ada. Hukum itu ya berkisar antara 5 itu udah. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sudah enggak ada. Perkara ini apa? Bid'ah. Nah, itu salah itu. Dari sisi usul fikihnya itu salah karena hukum itu enggak ada bid'ah. Makanya nanti Al-Imam Izz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam itu mengatakan bid'ah itu nantinya dibagi menjadi 5. Karena bid'ah itu kan sesuatu yang baru yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi bid'ah itu memiliki banyak hukum. Karena apa? Karena dia itu punya payung hukum yang lebih umum gitu. Jadi dia itu sesuatu ya yang berada di bawah payung hukum yang umum. Nah, masalah
caranya, nah itu mungkin bisa saja baru. Bisa saja baru. Contohnya azan dulu nggak ada menara kan gitu. Cuman zaman sekarang teknisnya beda, ya kan? Ada menara. Dulu nggak ada speaker azannya, tapi sekarang teknisnya pakai speaker. Nah itu. Jadi yang diteliti nanti speakernya, kemudian menaranya. Nah sekarang apakah hal itu sesuatu yang sesat kan gitu? Nah, kan enggak. Nah, jadi dibagi 5, wajib, sunnah. Contoh yang wajib adalah contohnya misalkan kodifikasi Al-Quran. Dulu Al-Quran enggak kayak sekarang kan gitu. Ada orang baca Quran, kemudian dia nyium, dia mengatakan itu bid'ah, nggak pernah dilaksanakan oleh Nabi. Nah Quran ini sebenarnya bid'ah kan gitu. Quran mushaf itu kan bid'ah. Dulu kan bentuknya nggak kayak gini dalam buku, tapi ditulis di pelepah kurma, ditulis di kulit. Nah, adanya Quran itu kan di zaman Utsman bin Affan kan gitu. Sebelumnya lagi semenjak Sayyidina Abu Bakar itu kan udah ada anjuran dari Umar bin Khattab untuk menyatukan Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran. Jadi sunnah misalkan bikin pengajian kayak gini, kan? Waktu zuhur misalkan. Nah itu kan bid'ah juga sebenarnya. Nabi mungkin dulu nggak ada tuh pengajian habis zuhur kan gitu. Itu masalah teknis saja sebenarnya. Mubah, contohnya makan makanan yang bermacam-macam itu mubah. Makruh misalkan menghias masjid. Haram contohnya apa contohnya? Haram itu ya keyakinan orang yang melenceng, ya kayak misalkan menganggap Allah itu punya tangan misalkan. Nah itu termasuk bid'ah yang muharram. Atau misalkan ada diskotik atau tempat-tempat maksiat, itu hal-hal yang bid'ah dan hukumnya haram. Nah, jadi simpelnya bid'ah itu hukum selama perkara itu berada di bawah payung hukum yang umum, maka dilihat. Kalau kayak payungnya itu boleh, ya berarti dia boleh. Karena cuman teknisnya aja yang berbeda. Kan gitu. Menghias masjid kayaknya enggak ini. Makruh. Karena bisa mengganggu ini orang sholat. Ya kasih apa namanya? Kaligrafi yang ini. Sebenarnya ini secara ini apa makruh itu. Makruh. Iya, hampir soal masjid. Kayak misalkan Quran bid'ah yang makruh karena di zaman Nabi kan nggak ada juga. Dan untuk apa sebenarnya kan gitu. Sekarang biar apa? Menghias masjid itu. Iya, cuman kan yang menjadi permasalahan itu ketika dia sholat, ada orang sholat, kemudian nggak fokus, nggak khusyuk. Iya, iya yang bagian depan, yang bagian belakang, soft ini. Nah, itu. Iya sebagian orang lain ya kadang nggak khusyuk. Apalagi misalkan dia itu nggak pernah kemana, misal ke Istiqlal misal, nggak pernah nih. Akhirnya ada ziarah ke Jakarta, mampir Istiqlal, sholat sambil ngeliat-lihat, bisa jadi. Jadi untuk mengantisipasi itu, ya hukumnya seperti itu. Oke, nanti sambil kita cek ulang ya masalah itu nanti. Kayak Quran dihias. Kalau dulu malah sampai ada emas-emasnya. Itu disebutkan dalam kitab. Kalau ibarahnya ulama itu dengan kalimat zakhrafatul masjid. Ya, itu menghias masjid. Nah, nanti kita lihat lagi. Ada pertanyaan? Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.